Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pagi. untuk semuanya. Baiklah, pada kali ini kami dengan materi potensi dan masalah generasi muda dalam mata kuliah pembinaan generasi muda dari kelompok 7 akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok 7 beranggotakan Radika, Yulia Beketcher, Desi Yusnita Mailinda, Afia Natali Jonathan. Baiklah, untuk materi yang pertama, pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Afia Natali. Kepada Afia, dipersilahkan. Pengertian generasi muda. Generasi muda adalah mereka yang rentang waktu hidupnya hampir sama, yakni sejak lahir hingga mencapai kematangan dari segala segi, atau yang disebut maksimal berusia 40 tahun. Hanya saja ada orang yang tampaknya lebih cepat mengalami ahli generasi, terutama di pedesaan, karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya, sehingga dilihat dari segi usianya relatif masih muda. Namun umumnya masyarakat menggolongkannya sebagai generasi tua. Tegasnya bahwa generasi muda ditinjau dari segi usianya adalah generasi yang amat potensial, energik, dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat, sehingga keberadaan mereka dalam suatu masyarakat tak dapat diabaikan. Selanjutnya dibacakan oleh Yulia. Berikut merupakan potensi-potensi pada generasi milenial. Yang pertama, potensi berpikir. Manusia ini mempunyai potensi berpikir karena sejatinya memang manusia memiliki akal dan pikiran. Masing-masing dari orang itu memiliki potensi untuk kemudian belajar dari informasi baru, serta menghasilkan pemikiran baru. Kedua, potensi sosial. Seseorang yang memiliki atau mempunyai potensi sosial yang besar tersebut tentu akan mempunyai kapasitas di dalam penyesuaian diri serta juga dalam mempengaruhi orang lain. Adapun kemampuan dalam menyesuaikan diri serta juga mempengaruhi orang lain ini dengan berdasarkan kemampuan belajarnya. Dilanjutkan oleh Saudari Radika. Selanjutnya yaitu potensi fisik, di mana pada potensi fisik ini pada saat tertentu manusia itu memiliki potensi yang luar biasa di dalam menjadikan gerakan fisik yang efektif serta efisien, yang mana mempunyai kekuatan fisik yang tangguh. Nah, seorang ini mempunyai bakat dalam bidang fisik atau dapat mempelajari olahraga dengan cepat serta selalu menampilkan main yang baik. Dan selanjutnya ada potensi emosi. Emosi ini ialah di mana setiap orang memiliki potensi cita rasa, yang mana dengan hal tersebut manusia kemudian bisa atau dapat memahami orang lain, di mana ada rasa ingin mencintai serta dicintai, memperhatikan diperhatikan, menghargai dan dihargai, serta cenderung kepada kebaikan dan keindahan. Selanjutnya, jenis kemampuan potensi diri. Yang pertama, yakni ada kemampuan naturalis. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan seseorang untuk kemudian merasa peka terhadap lingkungan alam sekitar. Nah, yang kedua, yakni kemampuan sosiologis. Kemampuan ini ialah di mana seseorang untuk peka terhadap sesuatu permasalahan sosial di lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga, ada kemampuan visual. Kemampuan ini merupakan kecerdasan di dalam menciptakan kreasi visual. Nah, kreasi tersebut dapat atau bisa berupa gambar, lukisan, juga film. Yang keempat, ada kemampuan logika. Merupakan suatu kemampuan seseorang di dalam berpikir logis serta matematis. Potensi tersebut berhubungan dengan kecerdasan di dalam pikirannya untuk kemudian memahami sesuatu hal itu secara numerik. Nah, yang kelima, yakni kemampuan linguistik, merupakan suatu kemampuan individu di dalam berbahasa. Nah, kemampuan ini mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya memahami teks, deskripsi, tetapi juga berbicara, ceramah, diskusi, debat, dan yang lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh Afia.
Kemampuan interpersonal merupakan suatu kemampuan seorang di dalam menjalin hubungan sosial. Potensi kecerdasan seseorang yang piawai di dalam melakukan hubungan interpersonal tersebut terlihat dari kemampuan melobi, mewawancarai, berkomunikasi dengan orang lain atau semacamnya. Berikutnya, kemampuan interpersonal merupakan suatu kemampuan seseorang di dalam mengatur, memahami, dan juga memanajemen diri sendiri. Kemampuan spesial merupakan suatu kecerdasan yang berhubungan dengan adanya pemahaman akan kurang spasial. Ruang spasial tersebut sering dikaitkan dengan suatu pemataan. Kemampuan kinestetik merupakan suatu kemampuan seseorang di dalam menggerakkan tubuhnya. Tak hanya bergerak, tetapi juga dalam mengembangkan elastisitas atau kelenturan dari tubuh. Kemampuan musikal merupakan kecerdasan seseorang dalam menciptakan harmoni lewat suatu suara. Suara ini umumnya diciptakan lewat permainan dari alat musik. Selanjutnya dibacakan oleh Saudari Yulia. Salah pada generasi muda. Yang pertama, depresi. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, dengan rentan umur 12 tahun sampai 20 tahun. Saat masa remaja ini mulai banyak terjadi perubahan-perubahan, salah satunya yaitu perubahan emosional. Sehingga remaja tersebut harus mampu untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Remaja tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Saat seperti inilah yang mampu menimbulkan perasaan tidak berdaya, tidak berguna, merasa putus asa karena tidak mampu untuk menyelesaikan suatu masalah. Sehingga remaja tersebut menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif atau tidak baik, dan jika pemikiran itu berkelanjutan, remaja tersebut akan mengalami depresi. Gejala-gejala dari depresi pada remaja sering ditandai dengan perasaan mudah tersinggung, tertekan, takut, tidak bersemangat, sedih, konflik dengan teman, dan konflik dengan keluarga. Selanjutnya dibacakan oleh Saudari Radika. Sebenarnya yaitu permasalahan yang sering kita temuin pada remaja ialah bullying, di mana menurut psikologi Andromel, bullying ialah pengalaman yang terjadi ketika seorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan seorang itu takut apabila perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi, sedangkan korban merasa tidak berdaya untuk mencegahnya. Nah, sementara menurut Tatum dan Tatum mengartikan bahwa bullying ialah keinginan untuk mencederakan atau meletakkan seseorang dalam situasi yang tertekan. Nah, biasanya bully ini dilakukan oleh para senior ke junior yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, hal tersebut dikarenakan junior tadi merasa dirinya berkuasa, ingin diseganin, ingin dihormati. Nah, pada umumnya mereka melakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti menampar, menjambak, meludahi, memukul serta sampai hingga menganiaya korban hingga korban tak berdaya. Selanjutnya adalah masalah moral dan agama. Masalah moral dan agama semakin memuncak, terutama di kota-kota besar, dan barangkali pengaruh hubungan dengan kebudayaan asing semakin meningkat melalui film, bacaan, gambar-gambar, dan hubungan langsung dengan orang asing atau turis yang datang dengan berbagai sikap dan kelakuan. Biasanya, kemerosotan moral disertai oleh sikap menjauh dari agama. Nilai-nilai moral yang tidak didasarkan kepada agama akan terus berubah sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. Keadaan nilai-nilai yang berubah itu menimbulkan kegoncangan pula karena menyebabkan orang hidup tanpa pegangan yang pasti. Nilai yang tetap dan tidak berubah adalah nilai-nilai agama, karena nilai agama itu absolut dan berlaku sepanjang zaman, tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Nah, teman-teman, dari permasalahan yang terjadi pada generasi muda, bagaimana pendapat dari teman-teman? Apakah teman-teman ada yang ingin memberikan pandangannya atau solusi dari permasalahan tersebut? Jika teman-teman ada, silakan teman-teman hidupkan mic-nya. Kalau dari ya, mengenai masalah depresi, bullying, dan tadi moral ya, dan nilai agama yang minim, hal itu di zaman atau di era
saat ini sudah sangat-sangat banyak sekali kita temui itu ada pada dalam setiap individu remaja. Mana sebenarnya kita miris ya lihatnya. Depresi. Kita lihat masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju usia remaja. Karena mereka mengalami perubahan dalam aspek emosional tadi, gitu kan, fisik, terus perasaan, pengetahuan juga. Jadi untuk depresi ini dapat terjadi mungkin karena belum kesiapan dari mereka juga, yang mana kita tahu bahwa di kalangan remaja sekarang ini kan udah mulai tuh yang mengenal percintaan, dan terkadang anak-anak remaja ini mereka belum dapat berpikir secara matang, yang mana ketika ada permasalahan dalam diri dia, dia tidak dapat memecahkan masalah dan menyelesaikannya, atau bahkan dia kurang terbuka terhadap lingkungan keluarganya, yang mana menyebabkan mereka depresi. Ada juga faktor akademis ya yang menyebabkan anak-anak remaja depresi, yang dianya begitu menggebu-gebu dalam akademisnya, ketika mengalami nilai turun, dia mengalami depresi, stres, gitu, nggak terima itu. Jadi remaja ini belum bisa belajar menerima segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, gitu. Nah, lain hal pula dengan ada juga remaja yang ketika kemampuannya itu tidak sampai, tapi dituntut untuk itu dalam bidang akademisnya, seperti kita lihat tugas yang sangat-sangat banyak sekarang diberikan oleh pendidik, itu membuat remaja itu dia depresi sehingga mengakibatkan dia memutuskan untuk bunuh diri. Banyak berita itu dan kita sering dengar kan bahwa remaja SMP bunuh diri, tewas bunuh diri karena terlalu banyak tugas gitu. Dan untuk bullying ini sangat sangat bahaya ya, karena itu terjadi bukan karena diri sendiri ya, tapi terjadi karena orang lain gitu. Miris sih sebenarnya, kayak karakter dalam aja saat ini tuh minim ya gitu, dalam aspek saling menghargai, saling menyayangi, saling merangkul gitu kan, saling menolong satu sama lain gitu, sedikit itu sih kalau menurut Dika. Dan masih banyak sebenarnya permasalahan lain, tapi permasalahan depresi, bullying, dan moral agama ini sangat tinggi sekali, yang harus memang betul-betul diperhatikan dengan baik dan betul-betul untuk diperbaiki. Mungkin dari Desi. Dari saya, menurut saya sendiri kasus ini merupakan tiga pokok permasalahan. Sebenarnya banyak lagi, namun ini merupakan hal yang utama dikarenakan ini yang paling banyak terjadi pada generasi muda sekarang. Yang mana kita ketahui, apalagi di masa pandemi ini, di mana tingkat untuk kesenangan atau remaja itu merasa dirinya itu berharga sangat rendah, apalagi tertekan, juga merasa terintimidasi. Nah, apalagi dengan kasus bullying ini, banyak sekali diskriminasi, juga standar kecantikan yang membuat remaja itu berlomba-lomba menjadi sempurna, padahal sebenarnya mereka itu memiliki keunikan dan spesial jika mereka menghargai diri mereka sendiri. Namun dengan adanya standar yang mengikuti globalisasi dengan tren-tren yang ada di dunia, maka mereka mempunyai obsesi akan berpenampilan sempurna, dan yang tidak sempurna atau yang kekurangan malah terintimidasi, didiskriminasi, sehingga terjadinya bullying ini. Bagaimana pendapat Afia dan Yulia mengenai solusi dari permasalahan ini? Saya akan meminta pendapat dari Yulia dulu. Bagaimana dengan kasus bullying ini? Apa menurut Yulia solusi untuk kedepannya agar generasi kita sedikit meminimalisir dari terjadinya kasus bullying yang sedang marak terjadi? Baik, solusinya seperti kita sebagai remaja saat ini, kita lebih terbuka dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga lebih
terbuka kepada teman-teman lain agar saling menyayangi, menghormati, agar tidak terjadi bully. Itu saja solusi dari saya. Terima kasih Yulia. Bagaimana dengan Saudari Afia? Bagaimana pendapatnya tentang depresi, bullying, dan salah moral dan agama? Saudari Afia keluar limit mungkin jaringan beliau ya. Oke. Nah, kalau dibilang dari kasus bullying ini banyak solusi ya yang harus diberikan di sini. Pertama, satu, kita harus memberikan sosialisasi tentunya. Pertama dari tidak hanya pada usia remaja saja, tapi sosialisasi itu sudah harus kita berikan pada Dari anak-anak dini. SD. Itu ya, sedari dini. Nah, sosialisasi itu harus kita berikan. Terus itu pada lingkungan sekolah nih. Kita lihat banyak sekali anak-anak yang dibully. Cuman kayaknya guru ataupun tenaga pendidik yang di sana acuh tak acuh terhadap itu. Dan itu memang ada, betul adanya. Kurangnya perhatian dari tenaga pendidik terhadap tingkah laku anak didiknya tadi. Nah, hal itu tuh yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan lagi dari sekolah gitu. Nah, terus itu membuat aturan ya anti bullying gitu, penegak hukum ataupun sanksi di sekolah gitu. Dan yang mana membangun komunikasi dan interaksi yang efektif antara siswa gitu. Terus itu apalagi ya? Untuk hukum sih sebenarnya kita lihat hukum ini ketika ada anak yang dibully dan mereka yang tidak memiliki cukup ekonomi itu tidak akan ditindaklanjutin gitu. Yang mana hal itu harus viral dulu baru mereka mengangkat kasus itu gitu. Tapi kalau nggak Iya, viral baru ditangani. nggak ada ditindaklanjutin sama sekali gitu. Itu sih menurut Dika yang paling penting. Apabila kalau hukum itu betul-betul ditegakkan gitu, viral atau tidak viralnya memang harus ditegakkan, kemungkinan kasus bullying ini akan lama-lama akan sedikit terjadi gitu, tidak semarak-marak ini. Gitu. Itu sih kalau Benar. dari Karena semua itu juga menyangkut dengan yang ini ya, masalah moral dan agama. Iya, benar. Nilai agama sih sebenarnya attitude dari pembentukan karakter karena kita tahu madrasah pertama orang anak itu berada dalam lingkungan keluarganya ya. Jadi ya beri sosialisasi terhadap keluarga setiap kepala keluarga lah gitu misalnya terutama ibu-ibu yang sebagai guru utama bagi anaknya yang mana mengajarkan anaknya bahwa hal-hal upaya-upaya dalam pencegahan supaya seorang anak tadi tidak melakukan ejek mengejek gitu. Terkadang ibu-ibu nih ketika anaknya diejek malah ngajarin ejek balik gitu kan. Ketika ada ditunggu ajarin tunggu balik gitu. Itu sih sebenarnya yang selalu terjadi dan hal itulah yang tidak boleh ketika orang melakukan kejahatan kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan, tapi yang melakukan kejahatan itu ke anak-anak dinasehati dengan baik, dikasih tahu bahwa itu teman harus diapa dan realisasi juga terhadap keluarga. Oke, terima kasih Saudari Radika. Setelah kita membahas tentang masalah-masalah daripada generasi muda, kita mendapatkan beberapa solusi dari teman-teman tentunya. Nah, untuk itu saya akan langsung silakan kepada Radika untuk memberikan kesimpulan dari dipersilakan kepada Saudari Radika. Baiklah, dapat kita simpulkan ya dari presentasi kita bahwa generasi muda itu ya yang mana menjadi pedang utama bagi sebuah negara untuk memajukan sebuah negara. Nah, sebuah negara akan maju apabila generasinya dapat beretitut baik, berkompetensi dengan baik, memiliki pengetahuan yang baik, berpikir secara kreatif, gitu kan. Nah, tapi kita lihat banyak sekali di negara kita Indonesia ini kasus ataupun masalah-masalah pada remaja yang mana seperti tadi ada depresi, bullying, moral dan agama yang tidak sesuai dengan aturan dan kita lihat juga pada remaja saat ini
nilai nasionalismenya pada negara itu sudah hampir tidak ada. Jadi perlu sekali yang namanya penanaman kembali nilai-nilai Pancasila dalam diri remaja saat ini. Itu dari untuk kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini. Jadi kita sebagai generasi bangsa juga kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan secara kecil-kecilan, dimulai dari anak-anak lingkungan sekitar kita, memperhatikan tingkah lakunya, mana yang buruk, mana yang baik. Kita dapat memberikan pembelajaran secara kecil-kecilan ketika bermain gitu. Itu kesimpulan Baik. dari presentasi hari ini. Terima kasih Saudari Radika, saya menambahkan sedikit. Nah, dengan masalah-masalah yang sudah kita bahas tadi, kita dapat hikmahnya jika hal sekecil apapun, jika itu memang benar-benar salah, maka harus dikatakan itu salah. Jadi ketika anak kecil melakukan kesalahan, dia tidak menormalisasi kesalahan tersebut, tapi mereka sadar hal itu salah dan melanggar aturannya. Nah, kita juga harus bisa menghargai privasi masing-masing setiap individu. Mereka punya kehidupannya dan mereka tidak ingin terusik dengan orang lain, bahkan mengganggu sampai mengata-ngatai dan juga apalagi kekerasan secara fisik. Nah, tentunya hal itu dapat dicegah dengan pendidikan karakter sedini mungkin dan pola asuh orang tua dari keluarga, di masyarakat, dan di sekolah. Nah, untuk yang depresi, kita harus mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan banyaknya permasalahan hidup kita yang tidak akan ada hentinya, dengan kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kita tahu akan bagaimana kita dapat bersabar dan tetap menjalani kehidupan ini. Dan kiranya dari masalah-masalah tersebut pasti ada hikmahnya dan pasti di balik cobaan ada hal indah dan hikmah dari semua itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.